2023. Jadi singkat cerita guys, kenapa gua mau membuat video ini, beberapa waktu lalu kan sempat ramai ya, ada polemik antara Virgon dan istrinya. Dan gue suka lagunya Virgon. Banyak yang gue suka lagunya Virgon dan memang gue dengarkan. Terus ada polemik dengan istrinya gitu kan ya, ada polemik dengan istrinya sampai akhirnya mertua dari istrinya, mertua dari Irana Rusli ya, gua nggak apal namanya, tapi mertuanya mengatakan bahwa kemana lu kau pakai uangnya itu untuk saham judikah begitu. Nah di sini guys, gua tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka, tapi yang gua mau komentari dan gua mau berpendapat ya, dan gue sebagai lulusan guru yang tidak menjadi guru dan belum diberi rezeki untuk menjadi guru, memiliki tanggung jawab moral untuk coba memberikan pemahaman sebenarnya judi itu apa sih, dan kemudian apakah saham itu judi atau tidak. Kan pertanyaannya begitu guys akhirnya. Nah ini gue kerucutkan ya, apakah nih ya, kita ngobrol santai aja guys ya untuk hari ini tanggal 23 Mei, apakah saham judi atau tidak. Nah, jadi begini guys. Sekali lagi yang gua sampaikan ini adalah mungkin tidak bisa disetujui oleh semua pihak, tapi gue coba memberikan lu wawasan. Bukan berarti gue lebih pintar ya guys ya. Gue akan berkomentar dari sudut pandang gue praktisi pasar modal yang amatir. Sebenarnya gue masih amatir, jadi kenapa gue masih amatir ya? Karena gue masih melihat hanya angka-angkanya saja, fundamentalnya saja, teknikalnya saja, berbeda dengan investor-investor yang memang dia sudah turun ke lapangan, dia melihat perusahaan konstruksi ini, dia proyeknya apa saja, proyeknya di lapangan dia cek, kemudian sudah berjalan berapa persen, apakah pembayarannya lancar atau tidak. Jadi itu yang sudah expert banget ya, sudah mengerti industrinya. Nah, balik lagi apakah saham judi atau tidak. Sebenarnya guys, dari sudut pandang amatir seperti gua ya, kita harus melihat bahwa gua kalau mau membeli sebuah saham, yang gua perhatikan itu adalah ininya, industrinya. Industrinya itu apa saja? Contoh perusahaannya. Jadi ini contoh aja ya guys ya, IPPE. IPPE ini gue juga sudah baca laporan keuangannya, dan gue baca kan salah satu saham yang katanya menyebabkan kerugian bagi istrinya Virgon ini adalah IPPE. Dan kita langsung lihat IPPE ini dia dibentuk pada tahun 2019. Nah, gua ya dari sudut pandang gua nih investor amatir ya, perusahaan berdirinya kapan? Kita harus mengetahui perusahaan berdirinya kapan. Semakin dia baru, semakin besar risikonya. Semakin dia perusahaan lama berdirinya, maka semakin baik. Semakin kecil risikonya. Kenapa alasannya? Karena begini guys, kalau misalkan kita ambil salah satu contoh perusahaan sehat bagus yang sudah lama berdirinya, sebut saja PT Indosemen Tunggal Perkasa. Lalu bisa lihat kode tikernya itu INTP. Dia sudah berdiri sejak sebelum tahun 2000, sebelum tahun 1998. Nah, dia sudah mengalami beberapa masa krisis, tahun 98, tahun 2008, tahun 2020, dan dia tetap berdiri kokoh sesuai dengan slogannya, semen kokoh ya, tangguh dan kokoh begitu. Kira-kira begitu. Nah, makanya gue sangat jarang membeli saham sebuah perusahaan yang dia masih baru berdiri karena belum terbukti melewati masa-masa krisis. Jadi yang gua mau tahu adalah industri dari perusahaannya itu sendiri. Perusahaannya berdiri kapan, kemudian bergerak di bidang apa sih? Nah, ini yang mau gua tahu. Jadi lu harus paham industri. Dua yang paling dasar adalah perusahaan yang berdirinya kapan dan bergerak di bidang apa. Nah, ini dari kacamata amatir seperti gua. Kita melihat bahwa IPPE ini kalau gua nggak salah perdagangan dan industri minyak mentah kelapa dan industri produk minyak kelapa murni. Nah, untuk IPPE sendiri terus terang gua kurang begitu paham. Sehingga sampai saat ini gue tidak membeli barangnya, gue tidak membeli sahamnya.
Gue membeli saham yang hanya gue paham. Salah satunya apa? Saham sawit. Oh, kita harus tahu nih, makanya gue kasih tahu bahwa kita perlu memahami industri dari sebuah perusahaan. Industri dari sebuah perusahaan, contohnya gue kan membeli perusahaan sawit dan ada saham sawit di portofolio gue namanya TAPG. Berarti gue harus mengetahui, biasanya gue juga melihat harga CPO dunia itu bagaimana. Oh, ternyata sekarang ada di 3.388 ringgit Malaysia per ton. Kemudian kalau dalam 5 tahun terakhir dia grafiknya seperti ini. Kalau dalam 10 tahun terakhir dia grafiknya seperti ini. Walaupun memang dia sudah turun dari angka tertingginya di tahun 2022 nih, tapi dia masih lebih tinggi daripada beberapa tahun belakangan. Kemudian gue perlu tahu nih, karena gue megang saham sawit, gue perlu tahu berapa sih produksi sawit dalam negeri, berapa sih konsumsi sawit dalam negeri. Coba ya kita lihat ya, konsumsi sawit Indonesia. Nah, konsumsi sawit itu kira-kira 20 juta ton per tahun. Produksinya kalau gue nggak salah sekitar 50 deh produksinya. Produksinya itu 50 juta ton. 45 juta ton. Jadi gue masih menganggap bahwa kenapa gue megang sawit? Karena saham-saham sawit ini fundamentalnya banyak yang bagus. Kemudian dalam jangka panjang kebutuhan akan sawit, kebutuhan akan industri sawit itu bisa terus meningkat. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk bahan kosmetik, dibutuhkan untuk bahan pangan, ya goreng-goreng sesuatu, dibutuhkan untuk biodiesel. Makanya di saham portofolio gue ada salah satunya saham sawit. Nah, kita paham industrinya. Dia perusahaan berdirinya kapan, bergerak di bidang apa, sehingga kita membeli barang yang kita pahami. Jadi hal pertama yang harus kita pahami dalam membeli saham itu adalah industrinya. Nah, kita kan sudah membahas industrinya ya, sekarang kita bahas soal valuasinya. Soal valuasi, jadi saham itu pasti punya perusahaan. Ada perusahaan di belakang suatu saham. Dia selalu ada perusahaan di belakang suatu saham. Maka kalau kita sudah mengetahui industrinya bagus, industrinya dalam jangka panjang itu oke, sekarang kita mempelajari sahamnya. Belum tentu industri dari sebuah perusahaan bagus, tetapi sahamnya menarik untuk dikoleksi. Kenapa seperti itu? Banyak faktor. Apakah sahamnya kemahalan? Apakah sahamnya tidak membagikan dividen? Apakah sahamnya liquid atau tidak? Jadi ada banyak faktor. Ketika nanti sahamnya sudah dilepas di bursa, yang mana bursa itu terdiri dari 10 juta orang, maka harganya itu akan fluktuatif. Nah itu guys, kita harus memahami saham dan valuasinya. Valuasi sebuah saham apa sih? Oke, tadi kan kita sudah mempelajari industrinya ya, dan hal yang paling dasar untuk mengetahui industri sebuah perusahaan supaya kita tidak berjudi adalah dengan melihat perusahaan berdirinya kapan dan perusahaannya bergerak di bidang apa. Itu hal yang paling dasar. Sekarang kita ngelihat valuasinya atau kita bisa katakan fundamental dari sahamnya. Valuasi, ya valuasi lah. Kalau ini kan industrinya, industri dan fundamental ya. Nah, sekarang kita lihat valuasinya. Oke, kita masuk ke IPPE ya guys ya, yang kemarin sempat dibahas di istrinya Virgon itulah. Kita lihat bahwa di dalam sebuah saham itu dia selalu ada yang namanya ekuitasnya, selalu ada yang namanya liabilitasnya, asetnya, penjualannya berapa, beban pokok penjualannya berapa, laba kotornya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Ini gua rekap dari laporan keuangan yang sudah gua baca, IPPE itu sendiri. Nih, laporan keuangannya IPPE. Laporan keuangannya IPPE, nah ini ditandatangani nih sama direktur utamanya. Laporan keuangannya IPPE bisa dicatat karena dia perusahaan TBK, kita bisa akses guys di idx.co.id. Kita cari yang namanya IPPE. Nih, IPPE triwulan 1. Nah, dia triwulan 1 tahun 2023 rilisnya tanggal 8 Mei tahun 2023 jam 11 siang.
Setelah kita baca nih, ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilitas. Kita cek satu-satu guys. Asetnya, oh dia 293 juta. Tapi ini ingat, dalam ribuan. Jadi kita membacanya 293 miliar. Kemudian liabilitasnya nggak ada yang berbahaya sebenarnya. Bagus-bagus aja untuk saham ini. Kemudian ekuitasnya berapa? Oh jumlah lembar sahamnya itu sekarang 4,6 miliar ya kan. Kemudian dia penjualannya, beban pokok penjualannya dan sebagainya dan sebagainya yang kita rekap di sini. Nah, kalau gua melihat dari valuasi sahamnya, ini kan kita sudah melihat dari industrinya ya, yang mana gue IPPS sendiri nggak terlalu menguasai. Nah, kita sekarang melihat dari valuasinya. Menarik atau enggak sih, kenapa sih istrinya Virgon membeli saham ini dan kenapa sih saham ini akhirnya mati suri? Mati suri guys ya, belum tentu mati selama-lamanya. Dia hanya mati suri di angka gocap, mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Kenapa sahamnya seperti itu? Kita lihat guys, nih. Dia kalau misalkan lu perhatikan ya guys ya, ekuitasnya itu 180 juta di tahun 2020. Kemudian kan dia IPO kalau gue nggak salah akhir tahun 2021 ya, jadi naik sekarang. Jadi 283 miliaran lah. Kira-kira seperti itu. Ini dari kacamata orang amatiran seperti gue. Nah, dari hal yang paling dasar aja guys, dia jumlah lembar sahamnya itu adalah 4,6 miliar. Ya kan? Kemudian dia laba bersihnya dalam 1 tahun 2022, ini kita melihat yang ini guys ya. Kita melihat yang ini nih. Dalam 1 tahun 2022, dia laba bersihnya adalah 3,5 miliar. 3,5 miliar. Jadi lu mau nggak guys memiliki perusahaan, memiliki saham yang keuntungan dari perusahaannya itu adalah 3, miliar, tapi nanti dibagi kepada 4,6 lembar saham. Ini hitung-hitungan dasar aja sebenarnya. Makanya lembar per sahamnya adalah 0,7, nggak nyampe 1 rupiah guys dalam 1 tahun. Nah, ini aja sudah menggambarkan betapa tidak menariknya IPPE. Makanya kalau lu melihat per itu berapa lama sih? Berapa lama atau ya berapa lama, berapa tahun kira-kira ya lu bisa balik modal. Di tahun 2021 lu butuh kira-kira segitu ya, berapa tahun lah lu bisa balik modal. Kira-kira hitungan dasarnya gitu. Di tahun 2021 lu butuh 328 tahun. Intinya gini, per itu adalah hasil pembagian dari harga saham. Tahun 2021 kan dia harga sahamnya 208. Ini hitungan akhir tahun 2021 ya. Kemudian EPS-nya itu 0,63. 0,63. Jadi nggak nyampe 1 rupiah. Lu dalam 1 tahun dengan harga ini katakanlah ada ini nih. Ada ini apa ya? Bros gitu ya. Lu dengan harga 200 perak per lembar, bros ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan 0,63. Kira-kira membuat lu menarik nggak? Lu mau nggak berinvestasi di bros ini? Sama seperti saham IPPE. Dengan harga 208 perak per lembar, harga sahamnya di tahun 2021, dia menghasilkan 0,63 perak per lembar. Kan sama sekali tidak menarik guys, sama sekali tidak menarik. Makanya PR-nya gede, jadi 328 kali. Di tahun 2022 dia menurun jadi 39 kali karena harga sahamnya juga turun ke angka 123 per lembar. Jadi di sini bros yang tadinya harganya 208 sekarang jadi 123 per lembar. Di tahun 2022 dia sudah ada peningkatan sedikit guys, yang tadinya keuntungan per lembar sahamnya 0,63 sekarang jadi 0,77. Tapi dengan harga 123, bros ini tetap masih belum menarik kalau menurut gua. Itu guys. Kemudian sekarang tahun 2023 harga sahamnya di angka 50 perak per lembar. Dengan 50 perak per lembar di kuartal 1 2023 dia bisa menghasilkan 0,34. Ya karena masih kuartal 1 yang masih ketahuan laba bersihnya adalah 0,34. Jadi sebenarnya secara valuasi saham ini masih mahal meskipun angkanya berada di angka 50.
Seperti itu guys, itu hitungan secara per. Bahkan dari hitungan per lembar saham, kemudian dilihat dari laba bersihnya, kira-kira kan nih kalau kita hitung-hitungan kasar, dia dalam 1 tahun bisa mengantongi 6 miliar kan. Kalau sekarang mengantongi 1,5 miliar. Itu dengan catatan dia tetap stabil. Nih, laba bersihnya nih 6 miliar. 1,5 kali 4 kan 6 miliar. Lembar sahamnya adalah 4,6. Berarti kan ya masih 0, sebenarnya. Belum ya lebih lah, lebih dari 1. Dengan harga 50 per lembar, kalau misalkan dia kondisinya stabil, kalau stabil dia laba bersihnya bisa mencapai 6 miliar guys. Tapi kalau misalkan dia tidak stabil bisa turun. Nah, dari 6 miliar dibagi ke 4,6 lembar saham, kan berarti IPS-nya 1 guys. Kalau misalkan 1 dengan harga saham sekarang 50, tinggal dibagi aja 50 dibagi 1. Ya pernya masih gede, masih di atas 30-an. Jadi sebenarnya guys ya, berdasarkan data ini, valuasi dari IPP itu tidak menarik. Nah, kaitannya apa dengan judi guys? Sebuah saham, kalau elu memahami industrinya, memahami valuasinya, memahami fundamentalnya, dan elu beli barangnya, itu namanya bukan judi. Seperti gini guys, elu ini mau membeli tanah, tanahnya ada di Rajek guys. Nih, di Rajek atau di Kabupaten Tangerang atau di daerah yang masih berkembang gitu ya. Lu beli tanah, kemudian lu survei tanahnya. Oh, tanahnya ini yang mau dijual 200 meter. 200 meter ini lu lihat tuh lingkungan sekelilingnya. Gimana tetangganya, banyak yang julid atau enggak. Kemudian banyak yang buang kotoran sembarangan atau enggak. Pemerintah kabupatennya bangun jalan atau tidak. Kemudian ada enggak fasilitas atau akses air bersih, ada nggak akses gas alam yang dibangun oleh PGN atau perusahaan gas negara, ada nggak pusat perbelanjaan di sana, kemudian ada nggak ormas-ormas atau preman-preman di sana. Kalau lu melihat nih segala sesuatunya bagus, maka lu bisa mengetahui bahwa dalam beberapa tahun ke depan lu beli nih tanah 200 meter itu di harga 1,2 miliar, kemudian lu bikin rumah, lu jual lagi nanti bisa laku jadi 5 miliar. Itu tidak judi karena lu mengakses dulu, melakukan survei, mempelajari dulu fundamental dari si tanahnya bagaimana. Sama ketika lu membeli saham. Lu membeli saham, mempelajari dulu industrinya, kemudian perusahaannya ngutang sama siapa aja sih. Kemudian kalau misalkan perusahaan batu bara nih, kita melihat batu bara, oh ternyata harga batu baranya nih, harga batu baranya sempat tinggi di tahun 2022, sekarang sudah di angka 160. Jadi walaupun secara fundamental, secara valuasi saham-saham batubara masih murah saat ini, tapi karena industrinya sudah turun ya sahamnya turun juga. Lu paham guys, industrinya. Nah itu nggak judi, karena lu mempelajari dulu. Yang judi adalah lu hanya tebak-tebakan harga saham. Gue juga dulu suka judi guys. Lu kalau misalkan tahu nih bos nih ya, nih gue sampai ini waktu kuliah nih main sebobet nih. Nih, cuman kalau di sini nggak bisa dibuka guys. Nih. Jadi tuh kan nggak bisa dibuka karena situs judi guys. Lu ya sering gue main begini ya. Dan dulu ya gue juga suka ngejudi waktu kuliah. Judi bola, gue megang Urawa Reds Diamond tuh liga-liga Korea, megang megang apa ya? Megang Liga Australia, klubnya klub apa, kemudian gue megang Bayern Munchen, main mix parlay, kemudian gue main main over under ya ngepur 1 misalkan kayak kemarin. Gue judi mulu dulu guys waktu lagi kuliah guys ya tahun 2008 tuh Barcelona sama MU, gue megang Barcelona menang banyak. Tahun 2010 waktu Inter ngelawan si Bayern Munchen, gue megang Inter, Diego Milito 2 gol ya kan. Tahun 2014 waktu final Piala Dunia Jerman sama Argentina, Götze yang ngegolin di injury time, gue menang lagi. Jadi itu kan ada datanya main bola, ada data, ada starting line up-nya siapa, dalam 4 pertandingan terakhir siapa yang menang, dalam 5 pertandingan terakhir siapa yang kalah, susunan pemainnya siapa aja, yang cedera siapa aja, datanya ada, analisanya ada. Tapi itu termasuk judi karena kita tidak berniaga, kita tidak membeli sesuatu dari sana.
Kita tidak beli barang, kemudian nanti kita jual. Kita tidak berdagang, kita main tebak-tebakan skor, tebak-tebakan harga. Nah, di saham sama. Kalau misalkan lu tebak-tebakan grafik, tebak-tebakan harga saham, yaitu judi juga. Tapi kalau lu mempelajari industrinya bagaimana, fundamentalnya bagaimana, lu kan beli barang. Sama kayak beli tanah. Lu beli barang, beli sembar saham, nanti lu bisa ikut RUPS-nya. Kayak kemarin gue bisa ikut RUPS di TAPG, lu sudah lihat di video sebelumnya. Itu yang membedakan antara judi atau tidak. Jadi yang membedakan adalah paham atau tidak fundamentalnya dan industri nih, industrinya. Itu guys yang membedakan kita dengan para penjudi. Gue juga mantan penjudi dulu, cuman gue udah tobat, gue punya anak, ya gue nggak mungkin lah memberi anak gue dengan barang haram, kan begitu guys. Nah itu yang membedakan. Jadi gue mau berkomentar aja sih, berkomentar, ngobrol kita santai aja guys ya. Kenapa gue mau buat video ini? Barangkali dari lu ada yang bingung, yang membedakan kita. Bersaham itu tidak judi, tapi saham itu bisa menjadi judi. Sama, lu punya motor itu kan tidak judi, bukan barang judi kan, bukan barang yang haram. Tapi kalau lu buat trek-trekan, ya buat trek-trekan nih malam nih katakanlah, kemudian lu taruhan di situ, yang menang nanti lu bisa dapat duit 50 juta, 20 juta pakai joki, ya itu jadi judi juga. Jadi sebuah barang itu bisa menjadi judi tergantung lu bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Saham nggak judi, tapi bisa menjadi judi bagaimana kalau misalkan lu nggak paham yang lu beli, industrinya lu nggak tahu, ini perusahaan apa, berdirinya di tahun berapa, valuasi sahamnya bagaimana, lu nggak tahu laba bersihnya bagaimana, lu beli, main tebak-tebakan, itu namanya judi. Gitu guys, gue gak akan keluarkan dalil-dalil di sini guys ya, karena nanti ya bukan bidang gue. Tapi judi itu seperti itu kurang lebih ya. Lu membeli sesuatu yang tidak lu paham. Lu seperti membeli kucing dalam karung. Tapi kalau lu paham, kayak yang tadi gue kasih gambaran sebagai tanah, kenapa lu mau investasi tanah, mau investasi emas? Lu lihat dulu tuh, lu survei dulu. Itu gak judi namanya. Jadi itu guys, ya. Kemudian kita juga belajar bahwa dalam membeli saham ya lu harus pahami industrinya, pahami valuasi dari sahamnya. Dua itu aja. Itu dasarnya. Sekali lagi ini dasar ya, dari membuat sebagai investor praktisi pasar modal amatiran. Gimana sih kalau gue mau membeli sebuah saham, apa sih yang gue lihat kayak begitu guys. Nah ini. Nah kalau misalkan ada yang membeli IPPE kemudian dia nyangkut dan belum balik lagi sahamnya, ya gue nggak tahu, mungkin juga masih perlu belajar. Ya paling gitu aja guys. Ya intinya seperti itu terkait dengan apakah saham judi atau tidak, tergantung dari lu cara berinvestasinya bagaimana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Video ini gue buat untuk teman-teman yang baru masuk dan masih mempertanyakan apakah saham itu judi atau tidak. Masih ada ya apa ya, gelisah dalam hati gitu ya. Ini gue buat untuk teman-teman yang baru mau masuk ke saham, dan yang lu udah menjadi subscriber atau teman gue di Instagram, gue yakin lah nominal lu dalam berinvestasi saham udah bukan 10 juta, 20 juta, ada yang udah ratusan juta, ada yang udah bermiliar-miliar. Gue yakin. Gue udah tahu kok, udah beberapa kenalan dengan orang. Ya, jadi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.